Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 30 April 2025. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kasih Allah pada dunia. Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, tentu kita semua tahu dan memahami bagaimana cara Allah menyelamatkan dunia. Yang pertama-tama tentu Allah memanggil orang-orang yang dijadikan rekan untuk bekerja sama mewartakan kabar keselamatan ini. Dalam malam Paskah sudah kita dengarkan bagaimana pujian Paskah itu didengungkan, ya, bahwa beribu-ribu abad Allah mempersiapkan keselamatan bagi manusia. Beribu-ribu abad pula Allah memanggil orang demi orang untuk menjadi rekan kerjanya, untuk menyelamatkan manusia, mulai dari para nabi, para rasul, ya orang-orang tertentu, individu seperti Maria misalnya, Yosef, dipanggil oleh Allah untuk mewartakan kabar keselamatan. Dan akhirnya cara yang kedua adalah Allah dalam rahim Bunda Maria, Allah menjadi manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia, Yesus Kristus. Kehadiran Yesus itu mau menampakkan kasih Allah yang begitu besar, bahwa Allah mempunyai semangat pengorbanan untuk menyelamatkan manusia sampai Allah menjadi manusia. Kita tahu bahwa Allah bisa melakukan apa saja karena Allah Maha Kuasa tadi. Oleh karena itu, kita seringkali mendengarkan orang-orang yang nyinyir, ya, yang memberikan statement atau pernyataan-pernyataan yang sebetulnya kurang dimengerti, kurang paham tentang siapa Yesus Kristus. Seperti misalnya seringkali kita mendengar sindiran-sindiran dari orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Kenapa Allahnya orang Katolik itu bisa mati? Kenapa Allahnya orang Katolik itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Karena Dia Allah. Kenapa Allahnya orang Katolik itu tiga? Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka dengan sindiran-sindiran atau tantangan-tantangan yang kita hadapi seperti itu, seharusnya kita semakin beriman. Kita semakin memahami siapa Kristus bagi kita. Allah yang menjadi manusia itu siapa? Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh pernyataan-pernyataan mereka. Maka kita sendiri harus berbenah diri supaya kita pertama-tama adalah mengalami kasih Allah pada kita. Ketika kita dikasihi, maka kita akan merasakan kepenuhan dari kasih itu sendiri. Apalagi kasih yang berasal dari Allah. Ketika kita dikasih oleh orang tua semasa kita kanak-kanak, maka kita merasa kasih itu penuh. Sehingga kasih yang penuh itu semakin membuat kita mencintai orang tua kita. Demikian juga ketika kita mengalami kasih Allah yang penuh, maka kita semakin mencintai Allah. Allah tidak perlu dibela. Allah akan membela dirinya sendiri. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, diharapkan kita semakin beriman. Kita tidak goyah dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Itu intinya. Tidak meninggalkan Tuhan ketika ada kesukaran, ketika ada tantangan, ketika ada sindiran. Melainkan kita semakin percaya bahwa Allah memang menyelamatkan kita manusia. Oleh karena itu, Allah yang menjadi manusia mengutus dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita manusia. Maka serupa dengan manusia kehadirannya, kecuali dalam hal dosa.
Dengan demikian Allah mau menyatakan bahwa Allah begitu dekat dengan kita manusia. Allah tidak jauh. Allah dapat digapai dengan begitu mudah. Tetapi persoalannya adalah apakah kita mau mendekati Allah? Apakah kita mau menyapa Allah? Dan apakah kita mau setia pada Allah? Dalam situasi dan keadaan apapun. Situasi yang menguntungkan dan situasi yang tidak menguntungkan bagi diri kita, kita tetap setia pada Allah. Oleh karena itu, kita merasakan kasih Allah yang dicurahkan bagi kita dan bagi dunia. Semoga kita dengan penuh semangat dan juga dengan kerendahan hati, kita terus mewartakan sabda Allah dan hidup selaras dengan kasih Allah itu sendiri. Tuhan memberkati.